دنيا الإيمان أياكلما. Jadi saya tuh lama sekali sekamar dengan beliau, ada di badan wakaf ya Mas Fajar ya. Badan wakaf yang atas itu kan dulu tempatnya Pak Rektor, kan kosong. Nah, itu kita tempati sama Pak Zaini bertahun-tahun, tiap hari diskusi. Dan nggak pernah ceritanya beliau itu penting, karena seneng guyon. Memang khasnya ulama itu seneng guyon. Kemarin saya ketemu Pak Kures, beliau cerita, saya ini punya idola Gus Pak. Kalau manggil saya Gus kadang ya Pak. Dulu beliau doktor filsafat, lama-lama jadi Syekhul Azhar. Itu kalau ke kuliah pakai bis, kata Pak Kures pakai bis. Suatu saat di Al Azhar itu kan beda dengan di yang lain ya, agak-agak modern. Si gurunya ini, beliau itu karena banyak yang berdiri, beliau duduk, ada perempuan berdiri, terus yang lelakinya berdiri, terus jatah duduknya dikasihkan perempuan. Perempuannya itu pakai pakaian yang agak minim, agak seksi lah, agak minim. Terus si Syekhul Azhar tadi, saat itu belum Syekhul Azhar, punya 2 permen. Ini ceritanya Pak Kures, punya 2 permen, terus yang satu sudah dibuka, yang satu masih bungkusan, masih ditawarkan. Silakan Mbak, kamu milih yang mana? Milih yang masih itu. Padahal bukanya itu supaya lebih gampang. Ternyata milih yang masih bungkusan. Kenapa Mbak? Ya ini lebih steril karena pakai bungkus. Oh iya. Itu pelajaran itu. Terus Pak Kures nantang saya, Gus Pak punya enggak cerita tandingan? Wah kalau saya kebalikannya Pak. Di kereta itu ada Cina, enggak khitan ya. Ketemu sama kiai kampung. Kenapa khitan? Enggak khitan juga sama gini-gini gitu. Terus dikasih pisang. Terus dimakan, dikupas dulu. Kok enggak langsung aja? Terus kata Pak Kures, nah ternyata sama Pak Zaini sama Pak Kures itu dibalik ke profesorannya. Ceritanya itu ya guyon terus. Karena memang agama ini itu kalau masalah kebenaran itu serius, tapi di balik kebenaran ini yang perlu dicatat oleh semua yang mencintai agama ini, bahwa Allah itu tidak butuh taat kita, dan Allah tidak akan gagal sebagai Tuhan karena maksiat kita. La tanfa'uhu ta'atuhum wa la tadurruhu maksiatuhum. Allah tidak akan ngefek ketika semua orang taat ya gak ngefek, semua orang maksiat juga gak ngefek. Karena Allah ini zat yang punya eksistensi sejati, sehingga hubungan kita dengan Allah itu tidak ngefek ke Allah, tapi ke kita sendiri. Sehingga mereka lebih rileks karena nggak merasa harus mati-matian bela Allah. Allah tetap Al-Qayyum, zat yang bisa berdiri sendiri. Sehingga di kitab-kitab itu ada bab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Itu ada babnya sampai di kitab Ihya, di kitab banyak lah gitu. Masyhur itu, suatu saat ada orang sepuh sowan ke Nabi, karena sudah sepuh beliau pamit lah, kira-kira jam segini pamit, ya Rasulullah saya mau pulang karena nanti kemalaman. Karena beliau jalan kaki yang orang sepuh. Kata Nabi, dah tenang saja di sini, nanti pulang kamu udah jalan kaki. La ahmilan naki alab ninakoh, nanti kamu tak naikkan anaknya unta. Pikirannya orang sepuh tadi, namanya anak unta itu ya kecil. Wa ma fa'altu bibninakoh, apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta? Sudah tenang saja. Setelah beliau ngaji lama, ya dikasih unta tua itu. Silakan kamu bawa unta saya ini. Ini kan unta tua, ada anak unta. Ya meskipun tua ya anaknya unta kata. Ya tapi cerita saja. Meskipun tua juga anaknya unta. Jadi agama itu rileks. Nabi Ibrahim, kembali lagi ya karena syariat Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah minta supaya nyawanya itu diperpanjang, karena beliau umumnya orang itu kan ingin nyawa panjang, ingin umurnya panjang. Beliau yakin penting nyawa panjang, umur panjang. Allah tidak jawab gak apa. Suatu saat ada tamu, orangnya itu sepuh sekali. Nabi Ibrahim karena orang yang sangat menghormati tamu dikasih kurma, apa itu? Anggur. Itu setiap dimakan dikunyah meler lagi keluar. Karena sudah sepuh, nggak ada giginya, dikunyah keluar lagi. Itu jawabnya Nabi Ibrahim, ya Allah, masuk lagi ke kamar, sholat lagi, mengcancel doa panjang umur. Katanya Ibrahim, oh jenengan jawab toh gitu.
Artinya kalau ingin tua sekali ya nasib kamu kayak itu gitu. Jadi karena beliau tahu itu jawaban terus masuk kamar, oh jawab tuh Gusti jenengan, terus membatalkan doanya. Itu Nabi Ibrahim. Kalau orang sekarang enggak, ndonga ngarani, ya tua ya tetap sehat, tetap wah itu. Itu lebih ribet itu. Iya, jadi karena doa itu kalau enggak diperjelas itu ya repot. Ini cerita supaya kita berislam itu ceria. Saya Mbah Mun itu meskipun kiai top, senengannya nggih guyon bapak saya. Tapi guyon itu ada yang wajib. Saya dulu itu janggal. Ini cerita ya, mungkin kalau di kampus-kampus umum agak asing, tapi ini cerita. Nuduh zina itu dosanya besar sekali. Saya ulang lagi, nuduh orang lain zina itu dosanya besar sekali. Disebut bab qadzaf. Saya pernah menjumpai 3 kiai besar, Bu Ova, 3 kiai besar. Kiai top semua. Di majelis itu ada gosip bahwa si A itu punya selingkuhan sama Sri itu misalnya, atau dengan siapa lah, dengan perempuan. Itu kalau di Arab itu senengannya pakai Salma, Laila Majnun Salma. Kalau di Jawa itu kasihan korbannya itu. Ya, tapi itu contoh saja. Itu si Kiai 3 tadi gak ngefek, malah tanya gini, loh apa perempuannya cantik? Wah cantik sekali Mbah. Cantiknya sampai kayak apa? Malah bicara cantiknya perempuan. Saya itu ya pertama iskal. Ini kiai kok bakas orang apa? Cantik. Orang ayu ya. Setelah majelis itu bubar, yang penggosip tadi ya yang gosip ini gak kiai, yang pembisiknya ada kiai, yang gosip ini gak kiai. Cuma kiai 3 ini posisi mendengar. Tapi malah tanya cantiknya tadi. Singkat cerita setelah orang itu pulang bilang gini, Gus. Itu kalau saya bilang iya dengan gosip itu, saya ikut qadzaf, saya ikut menuduh orang lain zina. Itu dosa besar. Selain itu saya kiai, kalau saya bilang iya dianggap membenarkan. Maka untuk mengalihkan enggak bicara nuduh, jadi guyon tadi. Jadi guyonnya itu, karena kalau kita tadi bilang iya artinya mengiyakan. Dan itu artinya qadzaf, punya dosa besar karena nuduh orang lain zina. Diperparah dia kiai besar, kan orang menjadi percaya karena yang ngomong bukan penggosip lagi tapi ya. Maka dialihkan tadi, loh ayo nucung gitu. Sampai segitunya kearifan. Sehingga dulu ketika Ma'is itu seorang sahabat yang pernah salah besar. Itu Nabi ketika beliau ada gosip salah gitu ya, Nabi masih jangan-jangan kamu hanya mimpi, Cung. Jangan-jangan kamu hanya megang tapi tidak sampai zina. Sampai terakhir Nabi tanya, "Afi aklikaseun, jangan-jangan otak kamu itu sudah agak error." Saking tidak inginnya Nabi mempercayai hal-hal seperti itu. Nah problem kita di zaman sekarang justru kadang nyari-nyari supaya tahu buktinya. Yang dulu para orang soleh menghindari bukti itu supaya enggak suudzon, sekarang orang mencari-cari bukti. Padahal itu dilarang, wala tajassasu, orang enggak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Nah itu kearifan.